Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Pak Alfi. Di video ini saya akan menjelaskan pertemuan kelima kita mengenai listrik dinamis ya. Jadi listrik dinamis itu kita bakal banyak ngomongin tentang arus listrik, ya, hambatan dan rangkaian listrik. Ya. Oke, coba kita lanjutkan dulu. Nah, apa sih arus listrik? Arus listrik itu adalah aliran muatan yang muncul akibat adanya perbedaan tegangan. Ya. Jadi eh, arus listrik itu yang bikin kalian nyetrum ya, yang buat kalian nyetrum tuh arus listrik. Jadi kalau misalkan kipas muter, AC nyala, nah sebenarnya arus yang membuat itu terjadi ya, arus listrik ya. Nah akan muncul kalau ada beda tegangan. Jadi kenapa bisa muncul? Karena misalnya gini, PLN itu ngasih 220 volt, ya, 220 volt. Nah kemudian misalkan eh, tegangan di si apa namanya, tegangan di si kipasnya lebih kecil ya, berapa misalkan dibuat lebih kecil sehingga nanti dia akan ngalir ini ke sini. Atau misalkan kenapa kalau kita injek colokan atau pegang colokan yang PLN suka kesetrum gitu kan? Karena dia 220 volt. Nah, kalau misalkan ini kita gambar ini ya, anggap aja orang lah ya. Kita nyolok ke sini 220 volt dan bumi itu ground tuh nilainya 0 volt. Nanti akan muncul arus dari 220 volt ke 0. Makanya dia ngalir ke tubuh kita, berarti nanti akan timbul arus dan kita jadi kesetrum gitu kan ya. Itu adalah definisi dari arus listrik. Dia adalah muatan yang bergerak. Ya. Arahnya itu berlawanan dengan aliran muatan negatif atau elektron. Ya, jadi seolah-olah muatan positif yang bergerak ya. Jadi arahnya berlawanan dengan gerak muatan negatif. Kemudian arus listrik itu mengalir pada rangkaian tertutup. Jadi kalau misalnya kamu punya baterai gitu kan di sini baterai itu simbolnya gini, panjang sebelah. Kalau kemarin kapasitor tuh panjangnya sama ya. Nah, kalau terbuka kayak gini nggak ada arusnya. Tapi kalau kamu gabung gini, nah ditutupin baru timbul arus ya. Nanti muatannya bergerak jalan kayak gini. Oke, itu adalah arus. Nah, jadi definisi arus listrik tadi adalah muatan yang bergerak atau laju apa namanya? Laju muatan ya. Jadi I-nya adalah delta Q dibagi delta T. Ini sorry ya, di samping lagi ada renov. Jadi bunyinya. Nggak tahu deh nanti berisik apa enggak ya. Jadi arus itu adalah muatan dibagi waktu. Jadi banyaknya muatan yang lewat. Jadi saya sering analogiin rangkaian listrik itu adalah apa namanya, jalan raya. Ya. Terus di sini ada mobil-mobil. Nah mobil ini muatan. Ketika mobil ini bergerak, muatan ini bergerak, jadilah itu arus listrik. Ya. Jadi inilah arus listriknya. Jadi mobil-mobil yang bergerak ini. Ya. Oke, banyaknya rumusnya itu I sama dengan Q dibagi T. Banyaknya muatan dibagi waktu. I-nya itu arus ya. Yang satuannya ampere, Q-nya itu mobil-mobil tadi muatan dibagi dengan T-nya selang waktu tersebut. Oke, nah jadi kalau misalkan ada contoh soal seperti ini, jadi kalau misalkan ada elektron yang mengalir, ya, yang bergeraknya itu elektron, cuman arah arusnya itu berlawanan ya. Jadi dengan arah elektronnya. Jadi kuat arusnya berapa? Kalau misalkan ada elektron yang ngalir sebanyak ini, kemudian waktunya 60 detik. Ya tinggal I sama dengan Q per T. Elektronnya 6 kali 10 20. Nah, di sini muatan elektron itu besarnya segini, 1,6 10 pangkat min 19 kolom. Ya, itu satu elektron. Jadi kalau misal kamu punya 6 kali 10 pangkat 20, berarti dikaliin ya. Kemudian dibagi dengan waktunya 60 detik, nanti didapat 1,6. Ya. Di 1,6 ampere tuh ternyata elektronnya segini. Jadi kalau kamu kesetrum dengan arus sebesar ini besar ya, 1,6 ampere tuh cukup untuk membuat kamu pingsan mungkin. Tergantung orangnya sih, cuman ini lumayan besar. Berarti ada segini banyaknya tuh. 10 pangkat 20 itu berarti berapa miliar ya? Miliar aja nolnya ada 9, triliun ada 12. Dua kali lipat triliun berarti kan. Jadi triliun-triliun ya. Elektron yang ngalir di tubuh kamu kalau kamu kesetrum sebesar ini. Selama 60 detik. Oke, saya rasa cukup untuk membuat meninggal ya. Nomor 2. Nah, sekarang dibalik nih. Kalau misalkan arusnya 5 ampere selama 1 menit, kira-kira muatannya ada berapa banyak ya? Tinggal Q sama dengan I kali T ya. Jadi I-nya adalah 5, T-nya 60 menit karena 1 menit adalah 60 detik karena 1 menit 60 detik. Dia harus detik. Oke, itu untuk satu soal, satu dan dua.
Nah, selanjutnya adalah hambatan. Hambatan listrik itu perbandingan antara tegangan listrik dan arus listrik tersebut. Jadi R sama dengan V per I. Atau rumusnya adalah ini. V sama dengan I kali R. Sehingga R-nya adalah V per I. Ya. Nah, di sini ditemukan oleh fisikawan asal Jerman namanya Georg Siemens Ohm tahun 1825. Kemudian dia akan berbanding lurus dengan beda potensial. Jadi rumusnya sir ya. Oke. Nah, jadi saya sering analogiin si hambatan. Jadi kalau arus itu kan tadi muatan mobil-mobilnya kan. Nah, si hambatan ini lubang-lubang di jalannya nih. Kan dia hambat kan. Ya. Jadi gunanya hambatan ya untuk menghambat arus. Menghambat. Jadi kalau misalkan ada mobil lewat jalan sini, nah semakin panjang jalannya, kemungkinan kamu ketemu lubang kan semakin besar. Makanya dia berbanding lurus dengan L. Semakin panjang kawatnya, hambatannya makin besar. Nah, lain ceritanya kalau luas jalannya diperlebar. Jadi kalau luas jalannya diperbesar, nanti si mobil bisa lewat sini. Sehingga dia hubungan terbalik dengan luas. Ya. Jadi semakin luas jalannya, hambatannya semakin kecil. Nah, makanya prinsip inilah yang sering dipakai buat anak-anak sipil nih. Kalau mau mengurangi macet, itu bukan menambah panjang jalan, tapi memperlebar jalan sebenarnya. Kemudian roadnya di sini ini hambatan jenis. Nah, ini sama kayak aspalnya gitu lah. Bagus apa enggak itu. Ini lebih ke karakter kawatnya ya. Ini jenis kawatnya. Nanti kalau misalkan kawatnya terbuat dari emas, nah emas itu konduktor terbaik. Jadi nanti roadnya kecil. Jadi hambatannya kecil ya. Atau besi misalnya nanti beda lagi. Ini nanti diketahui mungkin kalau di soal. Ya, ada jenis soal seperti ini. Oke, saya rasa cukup tentang hambatan. Jadi kalau misalnya kamu punya ada soal kawat seperti ini, ada ya soal kawat. Di sini seatas kawat panjangnya 100 meter, berarti ini L. Kemudian diameternya 2 ya. Berarti jari-jarinya 1 ya. Kemudian diubah ke meter 10⁻³ hambatan jenis tuh berarti rho tadi. Nah, kamu hitung dulu luasnya karena yang kamu pakai adalah luas bukan jari-jari ya. Jadi masukkan ke rumus PR kuadrat. Sehingga kamu dapat ini. Nah, kemudian R sama rho L per A, R-nya adalah segitu, nanti ini habis gitu kan, 10⁻8 sama 100 jadi 10⁻6, ini juga habis sama yang di bawah, jadi hasilnya 1. Oke, itu adalah hambatannya. Jadi semakin panjang kawat, makanya semakin hambatannya makin besar. Makanya alat elektronik kayak komputer gitu ya, kalau yang ngerangkainya kok biasanya kabelnya dikit, ya. Semakin sedikit kawat, semakin hambatannya kecil ya, karena kan elektronik itu sinyal listrik kan. Kalau misalnya hambatannya besar nanti sinyalnya terganggu jadinya agak lemot gitu. Tapi kalau misalnya pendek hambatannya kecil nanti lancar gitu. Oke, selanjutnya rangkaian di hambatan listrik. Jadi sekarang rangkaiannya. Nah, di rangkaian tuh berlaku rumus yang tadi, ini rumus hukum Ohm ya. Ini penjelasan kayak tadi lah ya. Kemudian nah untuk susunannya ada rangkaian seri. Kemudian ada rangkaian paralel nantinya ya. Sama kayak yang di kapasitor kemarin. Nah, cuman dulu saya jelasin di sini. Oke. Jadi di rangkaian seri itu lurus kayak gini ya. Kayak gini. Jadi kalau misalnya diibaratin jalan rayanya, jalannya lurus ya. Yang pertama adalah kalau kamu bayangin di sini. Kalau misalkan di sini ada 3 mobil jalan, nah di sini kan semua mobilnya jalan ke kanan, berarti kan di sini 3 mobil lagi kan. Di sini juga 3 mobil lagi. Artinya arusnya sama. Makanya di sini kalau di rangkaian seri yang lurus seperti ini, itu I-nya sama, I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I total. Itu kan ya. Jadi kalau misalkan saya punya rangkaian kayak gini ya. Misalkan ini. Terus di sini ada 3 ampere. Nah, di sini juga ada di sini 3 ampere. Di sini juga 3 ampere, di sini juga 3 ampere. Arusnya sama semua karena mobilnya nggak kebagi. Paham ya? Tapi tegangannya beda-beda ya. Jadi ini V totalnya adalah V1 tambah V2 tambah V3. Jadi V-nya atau tegangannya beda. Tapi arusnya sama. V-nya sama. Oke. Terus buat ngitung R totalnya, nah ini kebalikan dari kapasitor kemarin. Kalau resistor itu dijumlahkan semuanya. Jadi kalau misalnya ini 2 ohm, ini 4 ohm, kemudian ini 6 ohm. Nah ini R totalnya berarti tinggal 2 tambah 4 tambah 6. Sehingga jawabannya 12 ohm. Ya, kalau seri. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Jadi di sini ada seri 10, 8, dan 4 disusun seri gitu kan. Dihubungkan dengan sumber tegangan, berapakah hambatan penggali totalnya? Nah, kalau seri langsung dijumlah, jadi tinggal 10, 8, 6, 4, jadinya 22.
Paham? Nah, selanjutnya rangkaian paralel. Nah, kalau paralel di sini tujuannya sebenarnya memperkecil hambatan ya. Terus, nah ini rangkaiannya kayak gini. Jadi kalau misalkan paralel tuh dia terbagi gitu ya, ke cabang. Gitu ya. Kalau tadi kan lurus terus, kalau ini kebagi. Nah, nanti karakternya ini misalkan. Jadi kalau misalnya di sini ada mobil 3 gitu kan. Nah, dia ketika di sini dia bisa milih tuh, bisa ke atas atau ke bawah gitu kan ya. Makanya di sini arusnya bisa beda. Arusnya bisa beda. Di satunya I-nya beda. Di sini I-nya beda. Di sebelah sini aja lah. I-nya beda. Tapi tegangannya sama, V-nya sama. Ini karakternya sama kayak di kapasitor ya. Kalau tegangan itu kalau di paralel sama, kalau di seri arusnya sama. Jadi nanti di sini 3 mobil. Nah, misalkan berapa yang ke atas atau yang ke bawah sebenarnya tergantung dari jalannya bagus apa enggak. Jadi kalau di sini banyak lubangnya nih, hambatannya besar berarti ya. Kalau di sini hambatannya kecil, ya berarti logikanya kamu pasti pilih jalannya ke bawah kan, yang hambatannya kecil. Jadi di sini misal 2, yang ke sini 1. Kemudian nanti kalau misalnya jalannya nyambung lagi, berarti nanti yang keluar ada 3 mobil lagi ya. Makanya inti di sini I masuk sama dengan I keluar, atau I total sama dengan I1 tambah I2. I masuk sama dengan I keluar. Jadi kalau misalkan saya punya kasus kayak gini, misalkan ini misalkan ada 100 ohm, ini misalkan 1 ohm, di sini ada 3 ampere. Ada 3 ampere. Nah, yang 3 ampere nanti kebagi tuh. Yang ke atas berarti lebih kecil dibanding ya ke bawah. Yang ke bawah pasti lebih banyak ya. Untuk berapanya harus dihitung. Jadi yang keluar lagi di sini 3 ampere. Tapi kalau misalkan di sini sama-sama 100, nah ini sama nih, ke atas ada 100 lubang, ke bawah juga ada 100 lubang, kamu tinggal bagi 2 aja. Berarti ini 1,5 ampere, ini juga 1,5 ampere. Logikanya gitu. Nanti nyambung lagi ke sini 3 ampere. Oke. Sorry. Terus untuk R totalnya kalau paralel diseper ya. Jadi 1 R paralel sama dengan 1 R1, 1 R2, 1 R dan seterusnya. Ini kalau misalkan di sini ada 8, 6 sama 4, kita susun paralel. Jadi cara ngerjainnya adalah 1 per R paralel, 1 per 8, 1 per 6, 4 dibikin 24 gitu kan ya. Nanti dapat 13/24. Nah, jangan lupa nanti R totalnya dibalik karena ini 1 per R total ya. Jadi nanti R totalnya adalah dibalik 24 per 13, 1,84. Nah, makanya di sini tujuan dari adanya paralel itu adalah untuk memperkecil hambatan. Sedangkan kalau yang tadi seri, saya kembali lagi, itu untuk memperbesar hambatan. Ya, jadi hambatannya pengen besar, gitu. Jadi diseriin. Tapi kalau pengen paralel, ya pengen kecil berarti di paralel. Nah, di rumah-rumah biasanya pakainya paralel. Kenapa? Karena keuntungannya itu hambatannya kecil sehingga lampu nyalanya besar ya. Karena arus makin banyak kan. Kalau hambatan kecil kan mobil enak jalan ke sana. Kemudian kalau paralel, kalau satu mati, yang lainnya nggak mati. Jadi kalau misalkan lampu nih, begini lampu ada 3 misalkan. Nah kalau ini mati, yang 2 ini masih di atas masih nyala. Tapi kalau seri, ya gini. Kalau ini mati, udah. Ini juga mati otomatis. Karena jaringannya ya merusak yang ini. Oke, itu adalah kelebihan dari seri dan ataupun paralel. Nah, selanjutnya yang campuran ya. Jadi ada kalau campuran berarti ada serinya, ada paralelnya gitu kan ya. Nah, biasanya kalau soalnya dapat sebenarnya cara ngitungnya ya tergantung kalau bentuk rangkaiannya ya. Jadi kalau misalnya gambar kayak gini, ya berarti di sini paralel dulu yang dikerjain. Nanti hasil paralelnya ini itu seri dengan yang ketiga. Jadi 3 ini nanti seri. Ya, makanya di sini kamu hitung dulu nih paralelnya. Yang si 2 dan yang si 3 kan paralel. Kalau paralel kan di seper ya. Di seper 2, seper ini kan pertanyaannya sorry. Pertanyaannya adalah hambatan pengganti yang pertama, kemudian kuat arusnya, kemudian kuat arus yang melewati R1 sama R2. Ya. Jadi di sini ini R2 dan R3 nya 2 ohm, jadi ini 1 per 2, 1 per 2, kemudian jadi 2 per 2, kemudian dibalik ya. Ini R totalnya jadi R23-nya jadi 2 per 2 atau 1. Oke, kemudian R totalnya dia seri antara R1, R23, dan R4, jadi jumlahin langsung 413 sama 413 jadinya 8 ohm. Nah, selanjutnya karena ada rumus Fear, nah itu buat pertanyaannya A ya. Untuk mencari kuat arusnya masukin ke rumus Fear ya. Karena Fear gitu kan. Jadi I sama dengan V dibagi R, cuman kalau total berarti V-nya V total, R-nya R total gitu. Jadi ini 12 per 8 karena baterainya 12 ya. 12 dibagi 8 1,5. Nah, selanjutnya I1-nya
I1-nya adalah I total. Karena di sini bayangin nih, jadi di sini ada 1,5 mobil dia jalan. Nah, arus si R1-nya sama dengan 1,5 berarti kan. Ya, atau sama dengan itu. Jadi nanti kamu tinggal tulis aja I1 sama dengan total sama dengan nggak usah perlu mobilnya jalan gitu, nggak usah dijelasin gitu ya. Terus I2-nya juga kalau misalnya kayak gini pakai logika aja. Kalau misalnya di sini 1,5 ampere gitu kan. Nanti di sini dia bisa naik ke atas atau turun ke bawah, tapi lubangnya sama nih, ke atas 2 lubang, ke bawah juga 2 lubang kan, 2 hambatan kan. Ya berarti kebagi 2 ya, tinggal 0,75 dibagi 2. 1,5 dibagi 2 jadi 0,75. Atau nyari V2-nya dulu boleh. Oke, jadi nanti cara jawabnya boleh tinggal yang I2-nya sama dengan 1,5 dibagi 2 gitu, sama dengan 0,7. Atau jangan ditulis mobilnya kebagi 2 gitu. Oke, semoga paham. Nanti kalau ditanya R4, mobil yang keluar di R4 ya balik lagi 1,5 lagi kan gitu ya. Karena yang ini 0,75 ke atas 0,75 juga. Nanti keluar lagi 1,5. Oke, itu untuk nomor yang contoh soal ini. Nah, selanjutnya ada besaran baru namanya daya listrik, energi dan daya listrik sering. Energi listrik simbolnya W, rumusnya adalah V kali I kali T. Nggak perlu dihafal, nanti juga boleh lihat catatan. Kalau P daya listrik yang satuannya watt, kalau ini joule ya, ini satuannya joule. Kalau ini satuannya watt. Nah, rumusnya adalah W per T ya. Nanti bisa diotak-atik dari sini, nanti dapat V kali I, tergantung lagi soalnya kita punyanya apa gitu ya. Oke, nah di sini ada MATLAB-nya. Jadi kita diminta ini rangkaian hambatan susunan seri ya. Jadi ada 4 rangkaian seri. Si resistornya ada 4, nilainya 40 semua, terus dikasih baterai 25 volt. Nah, kita bisa hitung R totalnya berapa, arusnya berapa. Oke, ini adalah tampilannya ya. Nah, untuk codingannya berarti kita lihat. Jadi ini fignya seperti ini. Nah, berarti inputnya ada 4. Seperti biasa kita ambil inputnya. Kemudian rumusnya dari R totalnya ya dijumlahin semua karena seri. Kemudian untuk arusnya, kan seri itu karena seri R1 tambah R2 tambah R3 dan tambah R4. Kemudian buat nyari I-nya ya berarti V total dibagi dengan R total. R totalnya di sini adalah R-nya seri ya. Kalau di sini RT gitu ya. Ini RT aja. Oke. Udah selesai. Kemudian outputnya ditampilkan. Ini untuk tombol reset ya. Ini tombol keluar nggak usah. Oke. Di sini ada latihan soalnya ya. Jadi yang ada ada 3 soal di sini. Soal yang pertama 4 buah hambatan yang hambatannya 40 dirangkai ini sama ya 40 ohm dirangkai secara seri. Nah, ini sama kayak ini yang contoh soal yang pertama ya. Atau contoh soal ini nih yang GUI MATLAB-nya ya. Ini sama kayak yang di GUI MATLAB. Apa namanya? Rumusnya ya. Kemudian kalau yang nomor 2 ini diseriin dulu R2 sama R3 berarti R23 seri. Kemudian nanti paralel berarti R234 ini paralel. Kemudian nanti diseriin R1 tambah R234 ditambah dengan R5. Ini R totalnya. Silakan kalian coba nanti ya, nanti dikumpulkan seperti biasa. Kemudian yang nomor 3-nya, jika suatu rangkaian terdiri dari 3 buah resistor, masing-masing hambatannya 3, 4, dan 6, jika ketiga resistor tetap akan dihubungkan dengan baterai tegangannya 26 volt, maka hitunglah arus serangkaian apabila jadi dia ada 2 pilihan ya, dia bisa seri atau paralel seperti pada gambar. Jadi inputnya ada 3, ada 4, 3 si hambatan dan si baterainya. Kemudian berarti di sini ada ininya ya, ada radio button ya. Nah, pertanyaannya adalah arusnya I-nya. Oke. Jadi di sini biasa algoritmanya kamu ambil inputnya. Di sini inputnya ada R1, R2, kemudian R3 dan V. Kemudian ada ini juga value radio button. Kemudian kamu olah. Nah, kamu hitung dulu nih R totalnya kalau seri. Jadi R seri itu sama dengan dijumlahin. Berarti R1, R2 tambah R3 gitu kan ya. Kemudian kalau yang R paralel, nah untuk R paralel kamu bikin gini dulu.
Jadi bikin variabel baru misalnya si A gitu. A ini adalah 1/R paralel gitu ya, sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Nah, nanti yang kamu bikin R paralelnya adalah 1/A ya. Nah, ini selanjutnya tinggal hitung I-nya. Tinggal I-nya betul ya. Jadi kalau I seri ya berarti V total, V dibagi R yang seri. Kalau I yang paralel, IP berarti V total dibagi R yang paralel. Berarti kan gitu. Dan I kalau yang paralel berarti V dibagi R yang paralel. Nah, selanjutnya ngoding buat ininya, nampilinnya ya. Cuman karena di sini dia nanya dulu pakai radio button ya berarti pakai if dulu gitu kan. Kalau misalnya value dari radio buttonnya 1, berarti di sini ada if conditionnya ya. Kalau misalkan seri ya berarti tampilinnya IS gitu ya. Kalau seri berarti nampilinnya IS. Tapi kalau misalkan paralel berarti nampilinnya adalah IP. Udah di end. Ya. Oke. Seperti biasa nanti tugasnya dikerjakan di kertas lembar, kemudian kertas lembar sih pokoknya sebenarnya kalian aja lah ya. Kemudian di scan, kemudian dikirim ke email dengan deadline dan subjek sesuai yang saya kasih nanti di kelasnya ya. Oke, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian dulu. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sorry. Kalau misalnya ada pertanyaan, kamu boleh lewat WA atau komen di YouTube-nya langsung. Oke, assalamualaikum.